Sahabat religi terkasih, berkah dalam, pada kesempatan saat ini kita akan berbincang-bincang dengan Romo Yohanes Ari Purnomo PR, Pastor Paroki Gereja Paroki Santo Yosef Medari. Selamat datang Romo di kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman. Terima kasih Bapak. Dan hari ini kita akan mencoba bersama-sama membicarakan tentang makna Paskah, makna kebangkitan. Bagaimana Romo kegiatan-kegiatan atau agenda yang dilakukan di Paroki Santo Yosef Medari saat ini? Untuk tahun 2023 ini Bapak, jadi setelah 2 tahun kita mengalami pandemi, lalu kita mulai sudah bebas lagi ya, dalam arti bukan bebas sebebas-bebasnya, tetapi sudah mulai terbuka. Maka untuk perayaan Paskah ini sudah dipersiapkan sejak awal tahun Bapak. Jadi kami sudah membentuk panitia ad hoc, lalu mulai menyatukan langkah dengan tema Paskah Keuskupan. Tema Paskah Keuskupan. Temanya adalah tinggal dalam Kristus, bersatu, bersinergi, kerjasama demi Indonesia damai. Oh ya, jadi dari tema itu sudah memuat 2 hal ya Romo. Yang satu sisi itu juga terkait dengan gereja Katolik, yang satu sisi terkait dengan kebangsaan. Betul. Nah, bagaimana kemudian Romo mungkin bisa menyampaikan hal ini? Jadi memang Paskah itu adalah pokok iman Katolik ya. Kita ini berpijaknya atau menjadi dasar dari iman kita itu adalah Paskah. Hanya seringkali perayaannya tidak lebih besar daripada Natal yang diingat oleh orang-orang. Karena Natal itu kesannya gembira, senang karena kelahiran. Sementara Paskah yang adalah kebangkitan harus melalui sengsara, wafat jalan salib Tuhan Yesus dan wafat Tuhan Yesus. Namun justru disinilah sebenarnya yang mau menjadi pokok perjuangan hidup beriman, bahwa kita yang percaya pada Tuhan Yesus, yang awalnya adalah berdosa, lemah, itu lalu ditebus karena cinta kasih Tuhan Yesus yang mau menanggung dosa kita. Dia tidak bersalah tetapi mau menanggung salah. Dia yang seharusnya tidak mati tetapi mati untuk kita dan akhirnya bangkit. Maka kita yang percaya kepadanya akhirnya dibangkitkan. Jadi seperti itu. Maka Paskah sendiri Pak, jadi maka tidak pernah lepas dari bangsa Israel atau orang Yahudi ya, bahwa Paskah kita itu, Paskah orang Katolik itu tidak meninggalkan Paskah Yahudi. Kalau Paskah Yahudi adalah pembebasan umat Israel dari penjajahan atau dari perbudakan Mesir oleh Musa, yang terus dikenangkan dan dirayakan. Sementara Paskah orang Katolik, umat beriman Katolik, adalah pembebasan manusia dari penjajahan atau perbudakan dosa oleh Tuhan Yesus. Nah, ini yang lalu membingkai dari setiap perjuangan kita sekarang ini sampai saat ini, melalui juga tanggung jawab dan martabat baptis kita. Maka kalau Keuskupan Agung Semarang mengajak kita untuk bersatu, bersinergi, tinggal dalam Kristus, berbuah kasih, dan akhirnya menuju pada Indonesia damai, itu harapannya Paskah ini membawa kita untuk meninggalkan keegoisan kita dan juga situasi kita yang seringkali tidak berdamai dengan diri sendiri, dengan sesama, dengan alam dan dengan Tuhan, akhirnya berdamai. Untuk apa? Untuk perdamaian Indonesia. Karena ya kita tahu Indonesia itu kan terdiri dari berbagai macam tradisi, budaya, latar belakang masyarakat, dan kita juga tahu gesekan-gesekannya itu ada, lalu tantangan-tantangannya ada. Maka orang Katolik dalam Paskah ini diajak untuk itu Pak. Jadi harapannya tidak hanya soal bagaimana kita memperingati Hari Raya Paskah setiap tahun, tetapi setiap tahun itu ada makna rohani yang terus-menerus diperjuangkan. Dan sudah dipersiapkan sejak ada masa Prapaskah, oh, iya, betul, ada Pak. APP itu ya, APP, lalu Prapaskah, ada pengakuan sakramen tobat, seperti itu. Lalu juga ada aksi-aksi nyata di situ.
untuk menjalin kebaikan dengan yang lain. Artinya tidak hanya dengan orang Katolik sendiri, yang tadi saya sampaikan bahwa pertama-tama dengan diri sendiri, lalu dengan sesama itu ya tidak hanya orang Katolik ya, tetapi dengan tetangga sekitar, dengan berbagai macam latar belakang, lalu dengan alam, karena kadang-kadang kita ini dengan alam merasa berkuasa lalu tidak bisa bersahabat, tidak bisa berdamai. Dan yang terakhir dengan Tuhan, karena Tuhan itu bagaimanapun tetap bersahabat dengan kita. Seperti itu Pak, jadi Paskah ini jadi tonggak kita lah. Bahkan Natal sendiri itu juga diperingati, dirayakan itu karena Paskah. Seperti itu. Menarik Romo, kalau tadi Romo itu menyinggung tentang pembebasan, ya, termasuk juga akhirnya pembebasan dari dosa-dosa, barangkali juga bisa disampaikan bagaimana cara-cara kita membebaskan dari dosa-dosa itu, langkah-langkah konkretnya atau mungkin hal-hal praktis yang bisa kita lakukan seperti itu. Saya seringkali menggunakan analogi psikologi Pak, ya maksudnya tidak seringkali sih, tapi saya lebih suka gitu ya. Begini Pak, jadi pembebasan dari dosa itu karena kita dicintai Tuhan pertama-tama itu. Maksudnya Paskah ini adalah manusia yang percaya bahwa Tuhan berpihak kepada kita. Artinya cinta Tuhan itu lebih besar daripada kesalahan dan dosa kita. Nah kalau itu frame-nya sudah dipakai, artinya sudah diyakini, maka kita selalu akan tergerak ke sana. Dan bukan lalu karena cinta Tuhan begitu besar terus kita dengan mudahnya ya sudah kita berbuat dosa terus biarkan nanti ampuni Tuhan, bukan begitu. Tetapi cinta ini menggerakkan, cinta ini mengubah bahwa kita yang dicintai lalu bergerak untuk juga mencintai Tuhan dengan mencintai sesama. Nah maka kalau dalam psikologi kan juga demikian. Kita ini bisa lepas dari masa lalu yang suram atau kita bisa mengampuni orang lain pertama-tama karena kita merasa dicintai. Dan kalau kita tidak merasa dicintai, ya di sekitar kita siapapun itu lalu menjadi ancaman, lalu menjadi kita merasa kesepian dan sebagainya. Nah Paskah itu adalah manusia yang sebenarnya hidup di dalam kesepian, dosa, penderitaan, itu lalu mendapat teman, sahabat sejati, penebus yang utama, yang bahkan mengambil seharusnya hukumannya itu untuk kita, tapi diambil oleh Tuhan melalui Tuhan Yesus. Nah seperti itu Pak. Kalau yang juga menarik tadi yang terkait dengan alam ciptaan, gimana Romo? Mengingat juga dalam gereja Katolik, gereja kita itu ada ensiklik Laudato Si itu, kali juga bisa diberikan penjelasan monggo. Ya, kalau yang saya pahami dan saya renungkan, alam ini adalah tanda cinta Tuhan. Nah, seperti itu bagi manusia. Jadi bukan pertama-tama manusia menguasai alam, tapi bahwa Allah mencintai manusia, salah satu tandanya atau buktinya dia memberikan kepada kita alam semesta ini. Dan dalam kitab Kejadian kan disampaikan bahwa kamu menguasai alam semesta ini karena dipasrahkan, memang diberikan kepada manusia sebagai ciptaan yang adalah citranya gitu ya. Maka kalau kita ini mengerti, memahami bahwa alam itu tanda bukti cinta Tuhan, maka ya kalau kita dicintai kan paling tidak kita juga tergerak untuk membalas cinta ya Pak ya. Maka caranya membalas cinta itu ya menempatkan alam itu bukan sebagai pembantu kita, tetapi sebagai bagian yang akan membawa kita untuk semakin mengerti akan cinta Tuhan bersama-sama. Artinya ketika kita mencintai alam ya kita mencintai Tuhan, atau kalau kita mencintai Tuhan berarti kita ya perlu mencintai alam. Timbal balik seperti itu Pak. Nah inilah Paskah juga, karena ya kita tahu sendiri semakin hari semakin banyak sampah berserakan, sungai-sungai juga kadang-kadang dibuangi sampah yang sebenarnya itu bukan tempat sampah. Lalu juga kita kurang bertanggung jawab terhadap alam,
mengeruk kekayaannya ya itu, lalu hutan-hutan dibabat. Nah itu kalau demi kepentingan kapitalis, kepentingan uang, kepentingan kekayaan, yang di sana juga ada ketidakadilan, lalu apa artinya kita mencintai kan? Nah itu mencintai apa? Mencintai mamon, mencintai uang, mencintai diri sendiri yang keliru seperti itu. Nah inilah belenggu-belenggu dosa, dan Tuhan Yesus datang membawa cinta sejati ditunjukkan dengan sengsara wafat untuk kita, yang akhirnya pasti kita percaya nanti akan menang dan bangkit itu. Seperti itu, Pak. Ya, ya. Terkait dengan gerakan-gerakan inklusif juga misalnya. Ya. Barangkali juga bisa masuk dalam kerangka pemaknaan Paskah itu, Romo. Ya. Gerakan-gerakan inklusif, kebersamaan dengan umat beragama lain mungkin juga bisa. Kalau menurut Romo bagaimana? Ya, sebagai umat beriman Katolik, Pak ya, kalau saya, pandangan saya yang saya terima dari para tokoh-tokoh iman, bahwa kita ini adalah citra Allah gitu ya, siapapun ya. Saya tidak memandang agamanya apa, rasnya apa, budayanya apa, dari negara mana, itu adalah citra Allah. Maka ya mau tidak mau, kita ini di tengah-tengah dunia itu seperti mosaik, Pak. Nah, mosaik itu warna-warnanya macam-macam, dan itulah yang menampakkan kemahakuasaan Tuhan. Maka kalau kita ini mau menghormati Tuhan, kita mau mengarah diri kepadanya, ya inklusivitas, sikap terbuka, mau bekerja sama dengan siapapun, berkehendak baik dengan siapapun, itu menjadi hakikat, menjadi panggilan dasar gitu loh. Nah ini yang kadang-kadang lalu kita kurang pahami, karena kita hanya terkungkung dengan kepentingan kita sendiri, kelompok kita sendiri. Nah yang lalu justru di situ kita tidak bisa menerima atau memahami bahwa Tuhan itu maha kuasa. Jadi seolah-olah lalu menempatkan Tuhan hanya dalam pikiran kita, padahal Tuhan tidak seperti itu. Tuhan lebih luas, lebih agung, dan otak kita, pemikiran kita, pandangan kita itu hanya secuil saja. Seperti itu, Pak, kalau saya. Maka inklusif ya itu panggilan kita, itu perjuangan kita, itu hakikat kita. Kalau kita mau itu tadi sebagai citra Allah ya, yang bagian dari mosaik tadi, Pak. Menarik, Romo, untuk pembicaraan kita ya, dari tadi mulai sebagai orang Katolik, kemudian terkait dengan alam ciptaan, kemudian inklusivitas ya, terkait dengan sesama yang lain. Kalau tentang makna dari tema Paskah sendiri bagaimana, Romo? Tema Paskah tahun ini gitu. Iya, memang Keuskupan Agung Semarang mengajak seluruh umatnya untuk menuju Indonesia damai, atau menjadi Indonesia duta damai. Duta damai. Artinya apa? Artinya ya dalam kehidupan sehari-hari marilah kita bangun kedamaian, lalu dimulai dari diri sendiri. Damai dengan diri sendiri kadang-kadang susah loh, Pak. Ya kan? Karena kadang-kadang kita tuh banyak pikiran, banyak kegalauan, banyak kekhawatiran, kurang berdamai. Artinya karena kurang bersyukur juga. Lalu dengan sesama itu kadang-kadang kalau kita punya kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan yang lain, kita nggak mau kalah. Bahkan dengan sesama orang Katolik sendiri mungkin ya. Dengan orang Katolik sendiri begitu, apalagi dengan yang lain kan, yang berbeda. Maka ini menjadi tanggung jawab kita, menjadi panggilan kita untuk terus-menerus diupayakan, diperjuangkan. Selain tadi saya bilang juga dengan alam, karena yaitu tadi alam perlu kita berdamai. Nah memang secara khusus konteks Indonesia ini kita menghargai para pahlawan juga yang dulu telah berjuang memerdekakan bangsa kita ini, lalu juga untuk bertanggung jawab terhadap kemerdekaan itu, bahwa sudah disampaikan para pendiri bangsa kita ini dalam Undang-Undang Dasar itu kan itu bagus sekali, Pak. Pancasila juga, bahwa ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan itu kan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan sebagainya, itu menampakkan bahwa ada relasi antara Allah dan manusia, dan kita
diajak juga untuk mewujudkan itu. Kalau dalam istilahnya bahasa Latin itu Gloria Dei Homo Vivens. Artinya kalau kita mau memuliakan Allah ya kemuliaan kita Allah, Gloria Dei, kemuliaan Allah, Homo Vivens. Ya, Gloria kehidupan manusia, kehidupan keselamatan manusia. Jadi seperti itu. Seperti itu, Pak. Jadi sebetulnya makna Paskah, makna kebangkitan juga memuat bagaimana kita berrelasi dengan Tuhan, tetapi juga harus relasi kita dengan sesama yang lain gitu. Iya. Dan ini aplikatif ya sebenarnya. Iya. Aplikatif sekali, tidak dalam arti jauh dari kehidupan kita sehari-hari, tetapi juga bukan sebagai sebuah bangunan teologis yang rumit, tidak sebenarnya. Kalau menurut saya ya, karena ini panggilan dasar manusia gitu loh. Cuma kalau yang tidak percaya pada Tuhan Yesus ya tidak sampai ke situ ya. Tapi ini ajaan untuk semua kalau saya, Pak. Paling tidak untuk saya sendiri dulu lah. Kalau tidak bisa ngajak yang ini karena saya sharing iman saja gitu. Memang sesuai ajaran gereja. Begitu, Pak. Ya. Baik, para sahabat religi, demikian bincang-bincang saya dengan Romo Yohanes Ari Purnomo, Pastor Paroki Gereja Santo Yosef Medari. Demikian, salam sejahtera, berkah dalam.